Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah menyenangkan? Kabar baik ataupun ada sesuatu yang tiba-tiba membuat kamu sedih? Ceritain aja. Apapun itu, aku bakal seneng kok untuk meresponnya satu persatu. Judul kali ini sebagai afirmasi untuk teman-teman semua bahwa sebenarnya kita itu nggak pernah sendiri. Kalau kamu membutuhkan topik seperti ini, kita bakal dengerin bareng-bareng ya. Dengan bercerita sebelum malam, bersama udara dingin yang menusuk, sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Dari kecil, kita sudah diciptakan untuk mengetahui apa yang sebenarnya kita inginkan. Mulai dari lagu kesukaan, makanan dan minuman favorit, cemilan atau jajanan yang sering kita beli, sampai pakaian yang paling nyaman untuk dipakai. Pertama, hal yang berbau cita-cita dulu nih. Kalau dia tuh ya, pasti langsung bangkit dalam hitungan detik. Mungkin waktu itu ada uluran tangan dari teman-teman kita, atau karena disorakin sama teman-teman. Mereka bilang, zaman lu gak mau berdiri. Dan setelah mendengar hal itu, kita cuma bisa menangis. Semakin dewasa, aku semakin paham bahwa sebenarnya kedua hal itu sama-sama menunjukkan kepedulian. Agar kita tuh gak terpuruk terus-menerus. Kita juga mungkin jadi akrab dengan yang namanya rasa takut dan rasa cemas. Sehingga semuanya menjadi overthinking yang bahkan sudah mengganggu jam tidur kita. Membuat masalah yang sebenarnya gak besar-besar banget, tapi justru diri sendirilah yang membiarkan hal tersebut sehingga tercipta bahwa sebuah masalah itu menjadi sangat besar. Padahal ya enggak juga. Padahal secepat kilat pun kamu berlari, masalah tidak akan lepas dengan sendirinya sampai kamu berani untuk menyelesaikannya. Memang benar ya, kalau tubuh dan pikiran lagi capek tuh, pasti yang selalu tersirat adalah apa gue nyerah aja ya, apa gue di sini buang-buang waktu. Kalau misalkan kamu begitu, kamu nggak sendirian kok. Aku juga pernah mikir kayak gini. Hal yang kamu butuhin tuh waktu untuk minum, kemudian ambil napas, dan istirahat. Karena sebenarnya kamu udah terlalu capek. Semua terlalu kamu paksakan untuk menjegal ekspektasi kamu. Tapi kamu masih terus-menerus memaksa untuk menuruti segala kemauan kamu itu. Yang ada, keadaan akan semakin parah. Jangan lupa, kalau setiap masing-masing dari kita itu udah punya jalannya masing-masing. Gak ada yang cepat, dan gak ada yang paling lambat. Ya udah ada koridornya lah, seperti Transjakarta yang udah ada tujuan suksesnya sendiri-sendiri. Kalau kamu berpikir bahwa apa yang mereka punya kita harus punya juga, gak gitu ya. Udah dipastiin masing-masing, cuma dalam bentuk yang berbeda aja. Bisa jadi apa yang sekarang kamu punya itu adalah goal atau wishlist mereka di luar sana. Begitu pula sebaliknya. Sekarang kita cuma harus belajar untuk sama-sama bersyukur dan merasa cukup. Aku pernah menulis sesuatu, bunyinya seperti ini. Di tahun 2020 ini adalah tahun dimana kita belajar. Iya, belajar. Belajar bukan untuk mengajar, namun untuk lebih menghargai apa yang masih ada sekarang. Sekali lagi, gagal itu gak apa-apa kok. Kalau misalkan dengan gagal itu kamu menjadi lebih fokus dengan apa yang ingin kamu raih, kamu lebih fokus gimana caranya untuk menyeimbangkan produktivitas kamu dengan istirahat. Gagal itu bertujuan baik. Tuhan melindungi kamu dari hal-hal yang sebenarnya bakal buruk ke kamu. Atau mungkin memang bukan itu yang terbaik. Jalannya kamu harus pikir lagi. Kamu harus, coba untuk mempertimbangkan lagi. Coba tanya ke diri kamu sendiri, sebenarnya apa sih yang benar-benar baik untuk kamu? Mungkin gak ada kali ini. Semuanya gak perlu jadi pagi lagi. Kalau misalkan teman kamu bilang gini, Pul, kok lu masih gini-gini aja sih? Udah, gak apa-apa, diamin aja. Karena kan yang tahu prosesnya cuma kita dan Tuhan. Kalau misalnya kayak gitu, sekecil apapun itu tetap proses kok. Jadi gak usah minder dan takut. Terus jadi pembelajar, dan kalau misalkan capek, ya istirahat. Kalau misalkan aku udah ada di fase-fase pengen banget berhenti, aku bakalan throwback tentang sebenarnya apa sih yang jadi alasan aku untuk meraih ini.
Kamu ditunggu berjuang, pasti waktu kita ada. Lagu-lagunya ada. Lagu pas ngantar di mana kita belajar, kita istirahat, atau kita lagi minta lagu itu, aku putar lagi. Oh iya, sewaktu aku berjuang di beberapa tahun yang lalu, lagi semangat banget untuk mencapai sesuatu. Sekarang, kamu apa kabar? Jangan sampai istirahat aja. Jangan menyerah karena aku juga pernah ngomong gini. Gagal bukan berarti kamu itu kalah dengan keadaan. Kamu lebih belajar tentang makna dan mengenal diri kamu sendiri. Gak apa-apa juga kalau misalkan pelan-pelan belajar untuk menulis. Di 2020 ini, kamu gak perlu mengajar A, B, C, D, E, F, G. Karena kamu bisa sehat walafiat dan bisa dengerin podcast ini dengan baik pun, kamu tuh udah sangat beruntung. Di tahun 2020 yang kelam ini, banyak berita buruk. Kabar-kabar yang terlalu kelam untuk didengar. Kita semangat ya teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa diusahain. Buat kali ini, buat teman-teman yang masih menunggu, jadi jangan lupa untuk dengerin podcast kita.